Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisa sistem informasi simpan pinjam anggota menggunakan penolak COVID-19 dengan studi kasus CU Bunaventura Nyarongko. Perkenalkan, nama saya Arianto. Perkenalkan, nama saya Satria. Perkenalkan, nama saya Septian dari kelompok 3. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang dimana pembahasan yang pertama itu ada poin pertama itu pendahuluan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penjelasan pendahuluan itu, dimana pembahasannya ini perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini ya, khususnya itu di bidang komputer ya. Itu sistem informasi berbasis komputer itu menjadikan sebagian banyak penting dari setiap proses yang ada pada perusahaan tersebut. Pada saat ini masih banyak orang yang masih banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi. Padahal orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Pihak dalam koperasi, pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal disampaikan simpan meminjam, bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam, maka juga akan ada akibat hukumnya yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Koperasi juga memerlukan modal sebanyak pembiayaan dari usahanya. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian. Di sini dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Poin yang selanjutnya itu ada bahan dan metode, di mana tata kelola di sini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Tata kelola yang dimaksud adalah sebagai proses otoritas atau kebijakan terhadap kegiatan TI. Struktur, hubungan, dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut itu berdasarkan dari nilai sambil menyeimbangkan risiko versus mengembalikan IT dan prosesnya. Untuk pembahasan COVID-19 itu, di mana COVID-19 di sini sekumpulan dokumentasi IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, user, dan manajemen antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknik IT. Secara sederhana juga sini bisa membantu perusahaan menciptakan pertama itu nilai yang optimal dan IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Pembahasan selanjutnya itu prinsip dasar COVID-19. Di sini prinsip dasar COVID-19 itu memiliki dari 5 prinsip. Yang pertama itu meeting stakeholder needs. Ya, di sini artinya terdapat usaha dari perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara relasi manfaat, mengoptimalisasi risiko, dan pengguna sumber daya. Yang kedua, conferring the enterprise end-to-end. Di sini dia bermanfaat untuk menintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola di sini, di mana sistem tata kelola TI ini yang digunakan oleh COVID-19 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Pada prinsip kedua ini, di mana dia mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi atau diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Yang ketiga di sini ada applying a single internet framework. Di sini terdapat banyak standar yang berkaitan dengan IT. Masing-masing memberikan pendahuluan pada subset dari kegiatan IT. COVID-19 di sini standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-19 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan.
Prinsip yang keempat itu ada enabling a holistic approach, itu tata kelolanya di sini, di mana perusahaan yang lebih efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Yang kelima itu separating government from management, itu COVID-5 membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Pembahasan selanjutnya itu domain COVID-5, di mana domain COVID-5 framework dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci dan termaksud panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola manajemen TI perusahaan. Di mana 5 domain yang ada pada COVID-5 ini, pertama itu ada EDM, AVO, dan BAI, dan DSS ada ME. Pembahasan selanjutnya itu ada metode penelitian. Adapun langkah-langkah pada penelitian ini, yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana di sini langkah awalnya itu dilakukan oleh kami. Yang pertama itu bertujuan untuk menentukan permasalahan apa yang akan kami angkat terhadap CU Bonaventura Nyerongkop. Yang kedua itu studi literatur. Pada tahapan ini dilakukan pencarian bahan-bahan yang diperoleh melalui buku, artikel, serta jurnal, dan juga internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Tujuan dari studi literatur ini itu memperoleh landasan teoritas mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan adanya studi literatur ini, maka diperoleh landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya itu ada batasan masalah. Pada penelitian ini akan menggunakan framework COVID-5 itu dengan menggunakan domain DSS, di mana domain ini mengutamakan tentang bagaimana sebuah teknologi dapat digunakan semaksimal pada sebuah perusahaan untuk menerapkan TI yang efektif dan efisien dalam sebuah proses. Yang selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, kami menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, kuesioner yang langsung dapat dari sumber dan pihak terkait. Analisa data, di mana di sini analisa data dapat dilihat dari kapabilitasnya, didapat dari hasil kuesioner tata kelola TI dengan proses monitoring operasional TI pada CU Bonaventura Nyerongkop. Poin selanjutnya itu ada analisa kesenjangan, di mana di sini dia dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas berdasarkan atribut pada framework COVID-5. Hasilnya di sini digunakan untuk bagaimana mengetahui selisih antara tingkat kapabilitas yang sedang berjalan dengan tingkat kapabilitas yang akan dituju. Poin selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, di mana pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan itu melakukan dokumentasi dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Arianto. Tahap selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari kami. Ini merupakan gambar hasil mapping antara IT related goal dengan proses COVID-5. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa semua domain DSS terpilih dalam proses penelitian selanjutnya. Diketahui adanya keterkaitan antara setiap domain proses dengan IT related goals ditunjukkan dengan adanya tanda P atau primary yang terletak pada BSC, Dimension Financial, Customer, dan Internal. 3. Domain DSS1 memiliki keterkaitan dengan IT related goal, yaitu mengelola TI terkait risiko bisnis, pengiriman layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis, dan optimalisasi aset TI, sumber daya, dan kemampuan. DSS2 memiliki keterkaitan dengan IT related goals, yaitu mengelola TI terkait risiko bisnis dan pengiriman layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Dalam mengelola permintaan layanan dan insiden, hal tersebut penting untuk dilakukan karena menyangkut risiko masalah yang terjadi pada saat keberlangsungan aktivitas serta kepuasan pelanggan. DSS3 memiliki keterkaitan dengan IT related goal, yaitu mengelola TI terkait risiko bisnis, pengiriman layanan TI, sumber daya dan kemampuan, dan ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 3.
Untuk DSS 4 memiliki keterikatan dengan IT related goals, yaitu mengelola TI terkait risiko bisnis, pengiriman layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis, dan ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dengan mengelola kelangsungan layanan, diharapkan dapat menanggapi masalah dan kejadian yang timbul dengan baik, agar pelayanan tetap berjalan. DSS 5 memiliki keterkaitan dengan IT related goal, yaitu kepatuhan IT dan dukungan untuk kepatuhan mengelola IT terkait risiko bisnis. Pada proses ini, melindungi informasi organisasi untuk mempertahankan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima organisasi sesuai dengan kebijakan keamanan. Untuk DSS 6 memiliki keterkaitan dengan IT related goals, yaitu mengelola TI terkait risiko bisnis dan pengiriman TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Domain ini dilakukan untuk mempertahankan kontrol proses bisnis yang tepat untuk memastikan bahwa informasi memenuhi persyaratan pengendalian informasi yang relevan. 3. Berikut ini hasil temuan berdasarkan hasil observasi wawancara dan kuesioner dengan responden dari CU Bonaventura Nyarungkop. Hasil wawancara dan kuesioner dijelaskan dalam kondisi existing pada setiap subdomain dari hasil analisa proses assessment model. Kondisi eksesis 3. untuk DSS 1 yaitu belum ada SOP tentang perawatan komputer, penggunaan komputer, dan perawatan sistem. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh data yang digunakan untuk pengolahan telah diterima dan diproses sepenuhnya, akurat dan tepat waktu, dan memberikan output yang sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa fasilitas TI berada pada lokasi yang aman terhadap risiko pencurian, kerusakan, dan bahan kimia. Kondisi existing DSS 2. Yang pertama, terdapat klasifikasi dan prioritas terhadap permintaan layanan insiden, tetapi belum ada dokumentasi pencatatan insiden. Yang kedua, melakukan identifikasi gejala untuk memperoleh penyebab insiden atau masalah yang paling sering muncul, agar diketahui apakah gejala tersebut bersifat sementara atau permanen, sehingga dapat dilakukan antisipasi penanganan untuk ke depannya. Kondisi existing untuk DSS 3 yaitu belum ada dokumentasi untuk permasalahan yang ada. Yang kedua, penanganan masalah ditangani dengan cepat, namun terkadang solusi yang diberikan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Untuk kondisi existing yang DSS 4, yang pertama, melakukan proses monitoring namun tidak dilakukan secara berkala. Yang kedua, menjaga ketersediaan informasi dan melakukan pemeliharaan dalam bisnis demi kelangsungan operasi proses bisnis. Untuk kondisi existing DSS 5, yang pertama yaitu membangun dan mempertahankan keamanan informasi dan hak akses, serta melakukan pemantauan keamanan. Yang kedua, menjaga keamanan sistem komputer terhadap serangan virus atau malware dengan menggunakan antivirus dan melakukan update sistem. Selanjutnya, kondisi existing untuk DSS 6, yaitu informasi dikumpulkan, diproses, dan disimpan pada database komputer, kemudian ditransmisikan ke seluruh jaringan komputer di lingkungan CU Bonaventura Nyarungkop. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan perangkat komputer, serta pemeliharaan terhadap kontrol proses bisnis. Ya. Berikut ini adalah tabel tentang analisis tingkat kapabilitas. Terdapat proses domain DS1 sampai 6. Dapat dilihat pada rata-rata capability level DSS1 untuk saat ini yaitu 2,35. Sedangkan yang diharapkan adalah 4. Untuk DS2, rata-rata capability level saat ini yaitu 3,10. Untuk DS3, 2,40. DS4, 2,98. Untuk DS5, 3,25. Dan untuk DS6, 3,30. Sehingga dapat diambil rata-rata yaitu 2,67. Berdasarkan perolehan capability level tiap-tiap level pada komitmen DSS dapat didapatkan rata-rata capability level yaitu berada pada level 3. Karena untuk rata-rata 2,67 kita bulatkan menjadi 3. Berikut adalah tabel dari analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi ini
diketahui dari hasil analisa penilaian menggunakan COVID-5, sedangkan kondisi yang diharapkan didapat berdasarkan target yang ditetapkan oleh CU Bonaventura dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Dapat dilihat pada tabel tersebut untuk proses 1 DS01 untuk saat ini yaitu 2, sedangkan yang diharapkan adalah 4. Jadi untuk analisis kesenjangannya yaitu 2. Untuk DS2 untuk saat ini yaitu 3, sedangkan yang diharapkan 4. Jadi untuk analisis kesenjangannya yaitu 1. Untuk DS3 untuk saat ini berada pada level 2, sedangkan yang diharapkan adalah level 4. Untuk analisis kesenjangannya yaitu 2. Untuk DS4 saat ini berada pada level 3, sedangkan yang diharapkan adalah 4. Jadi untuk analisis kesenjangannya adalah 1. Untuk DS5 untuk saat ini berada pada level 3, sedangkan yang diharapkan adalah 4. Jadi analisis kesenjangannya yaitu 1. Untuk DS6 untuk saat ini berada pada level 3, sedangkan yang diharapkan adalah 4. Jadi untuk analisis kesenjangannya adalah 1. Dari ke-6 proses tersebut akan untuk rata-ratanya yaitu 1,3. Iya. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat hasilnya pada spider chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa untuk saat ini yaitu dapat dilihat Iya. bahwa rata-rata berada pada level 3. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Septian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Satria. Rekomendasi DSS 01. Peraturan tentang kerapian dan kebersihan di lingkungan fasilitas TI perlu ditingkatkan agar karyawan juga dapat membantu melindungi fasilitas TI sehingga dapat minimalisir bahaya yang dapat muncul. Yang kedua, membuat SOP dan komputer, karena secara tidak langsung dengan adanya SOP tersebut pihak TI akan mengetahui kapan harus dilakukan maintenance dan backup data. Yang ketiga, harus lebih rutin dalam melakukan monitoring atau pemantauan dan perlindungan terhadap fasilitas TI. Jangan menunggu ketika adanya gangguan kelangsungan aktivitas bisnis pada sistem informasi simpan pinjam dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, rekomendasi DSS 02. Melakukan dokumentasi pencatatan insiden agar semua insiden dan masalah dapat diketahui serta dapat diminimalisir. Yang kedua, menentukan metode yang tepat untuk melakukan permintaan layanan terkait insiden atau masalah TI sehingga penyelesaian penanganan menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, rekomendasi DSS 03. Pertama, melakukan dokumentasi terhadap setiap permasalahan agar dapat diketahui dan dilakukan pengkajian ulang serta pencarian solusi untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang kedua, setiap permasalahan terlebih dahulu sebelum diambil suatu keputusan untuk mengatasi masalah tersebut agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, rekomendasi DSS 04. Membuat SOP terhadap jadwal monitoring agar proses monitoring rutin dilakukan. Yang kedua, selalu melakukan update terhadap informasi dan melakukan pemeliharaan rutin. Jangan sampai terjadi kerusakan. Selanjutnya, rekomendasi DSS 05. Melakukan backup sistem dan update antivirus dan demi keamanan informasi. Kedua, melakukan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem
secara rutin dan berskala dengan melibatkan ahli bidang IT. Selanjutnya, rekomendasi DSS 06 melakukan review, dokumentasi, dan evaluasi terhadap insiden yang terjadi pada kelangsungan proses bisnis. Pengawasan dilakukan bukan hanya terhadap sistem dan perangkat komputer, tapi juga terhadap peralatan yang mendukung berjalannya proses bisnis. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Pelaksanaan tata kelola sistem informasi simpan pinjam anggota di CU Bonaventura Nyarongkot saat ini sudah ada, namun belum dijalankan dengan maksimal. Yang kedua, hasil pengolahan kuesioner untuk domain DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, 05, 06 berada pada level 3. Berarti CU Bonaventura Nyarongkot telah melakukan proses monitoring dan pengamanan sistem dan telah mengikuti standar yang ada. Terakhir, untuk mencapai level yang diharapkan, maka CU Bonaventura Nyarongkot perlu melakukan kontrol secara berkesinambungan terhadap setiap proses IT yang berhubungan dengan pengolahan operasi, pengolahan layanan dan insiden, pengelolaan rencana bisnis, pengelolaan masalah, pengelolaan keamanan, dan pengelolaan proses bisnis yang dijalankan, serta melibatkan karyawan secara proaktif dalam perbaikan kontrol tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanya di forum diskusi. Sekian dan terima kasih.